Pernah gak sih kalian lihat pocong? Pocong sendiri udah jadi hantu paling legend ya di Indonesia. Bahkan udah pernah ada sinetron yang judulnya jadi pocong. Artisnya adalah Mumun dan juga Jeffrey kalau kalian ingat. Buat kalian anak 90-an pasti udah paham banget nih sama sinetron ini. Jadi sebenarnya pocong itu dari orang yang meninggal atau gimana sih? Nah, menurut buku kisah Tanah Jawa di serial Jagat Lelembut, pocong ada beberapa macam jenis nih. Salah satunya yang mereka itu sebenarnya adalah perwujudan dari jin sesat yang menyamar untuk menakut-nakuti kita sebagai manusia. Tujuannya adalah untuk menyerap energi rasa takut dari kita yang bisa dijadikan kekuatan buat mereka. Selain itu, ada juga pocong yang sebenarnya berasal dari korin orang yang udah meninggal. Ngomong-ngomong tentang korin sendiri memiliki kesamaan dengan konsep dulur papat nih. Buat kalian tinggal di Jawa mungkin udah paham ya. Sedikit aku jelasin, dulur papat sendiri terdiri dari kakang kawah atau air ketuban, kemudian ada ari-ari, dan ketiga ada getih atau darah, dan yang keempat adalah puser atau pusat, dan yang kelima adalah pancer yang berarti kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika dilahirkan. Korin juga ada jenisnya nih teman-teman. Ada yang merah dan juga ada yang putih. Kalau yang merah biasanya sifatnya jahat dan sering juga dimanfaatkan untuk dukun-dukun ilmu hitam sebagai ritual untuk kegiatan tertentu yang dipastikan sesat. Kemudian untuk korin putih biasanya tujuannya bukan untuk nakut-nakutin, tapi ada sesuatu hal yang harus disampaikan atau masih ada urusan dunia yang mengganjal. Misalnya, dia cuman mau mengucapkan terima kasih karena jenazahnya sudah dirawat dengan baik. Ada juga yang karena anak cucunya rebutan warisan ya teman-teman. Jadi kita yang masih hidup sebaiknya harus menjaga etika ya. Etika kepada orang yang meninggal. Kalau untuk kemunculan pocong biasanya ditandai dengan bau-bauan, bau kapur barus atau bau busuk disertai hawa dingin yang enggak enak. Dan tiba-tiba muncul sosok pocong. Biasanya juga kemunculannya enggak lama ya. Kita lihat sebentar, kemudian berkedip, karena biasanya kita ingin memastikan apa yang kita lihat gitu ya. Tapi ketika kita berkedip saja, mereka udah langsung hilang tuh teman-teman. Dalam buku Jagat Lelembut juga disebutkan beberapa macam pocong nih. Mereka juga menyertakan ilustrasinya dari hasil retrokognisi dari Om Hao. Macamnya ada yang nampakin diri dengan keranda, ada yang terbang, bahkan ada yang cebol atau kecil. Ada juga nih yang melayang di pohon, ataupun pocong jangkung yang biasanya dia ada di pinggir jalan. Ngomong-ngomong tentang pocong jangkung, aku pernah punya pengalaman ya teman-teman. Jadi waktu itu aku dijemput oleh abang aku dari kantor pulang ke rumah karena ada suatu hal. Dan kebetulan itu udah malam ya, udah di atas jam 10 malam. Karena dari kantor ke rumah jaraknya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kita lewat jalan alternatif buat menghindari macet. Dan di situ penuh dengan hutan dan juga pepohonan besar gitu ya. Waktu itu aku lagi menghadap ke sebelah kanan, di seberang perkebunan buah yang lumayan terkenal di daerah aku. Itu ada sesosok pocong yang tingginya sama dengan pohon. Sebelumnya aku ngerasain ada bau-bauan wangi gitu ya. Tapi aku sengaja gak ngomong biar abang aku ini gak kehilangan konsentrasi karena takut.
Selanjutnya ada macam pocong yang dia terbalik. Biasanya kepalanya di bawah dan kakinya bergelayutan di pohon besar. Mungkin dulunya dia pemain sirkus ya, atau pemain parkur gitu. Jadi akrobatik gitu ya. Kemudian ada pocong gondrong. Di sini hawa negatif udah mulai berterbaran ya. Aku udah mulai pusing-pusing ketika baca Jagat Lelembut ini. Jadi pocong gondrong sendiri punya aura negatif karena dia berasal dari korin merah yang menyimpan dendam dan amarah. Namanya adalah Gianto. Dia dulu dibunuh karena persaingan sengit di dunia preman. Tubuhnya dimutilasi sekitar awal tahun 2000-an. Potongan-potongan tubuhnya kemudian dibuang di salah satu sungai besar yang ada di Jawa Tengah. Sampai sekarang dia masih menyimpan dendam kepada para pelaku pembunuhannya tersebut. Kemudian ada pocong merah. Pocong ini dijumpai oleh tim kisah Tanah Jawa di hulu salah satu sungai di lereng Gunung Merapi. Jadi usut punya usut, dulunya dia adalah dukun ilmu hitam yang dibunuh secara tragis juga dengan cara mutilasi oleh masyarakat sekitar. Nah, berbeda dengan pocong gondrong, kalau pocong merah ini dia setelah dimutilasi kemudian dikafani dalam satu kain kafan, dan karena sudah dimutilasi maka darahnya menetes dan membentuk warna merah pada kain kafannya. Selanjutnya ada pocong beranak. Ternyata yang beranak gak cuma bakso ya. Jadi jenis pocong ini ditemukan oleh tim kisah Tanah Jawa di salah satu bekas pabrik gula di era kolonial. Dari hasil retrokognisi Om Hao, dulunya beliau adalah ibu-ibu berumur 37 tahun yang bernama Sari dengan anaknya yang masih TK bernama Denny. Mereka tertabrak truk waktu boncengan di jalan raya. Usut punya usut, ternyata itu adalah ulah jin jahat yang menggunakan mereka sebagai tumbal pesugihan. Bu Sari terlindas truk lain dari arah berlawanan hingga kepalanya pecah. Sementara Denny yang membonceng di depan mengalami gagar otak berat. Kemudian jenazah keduanya dikubur dalam satu liang lahat. Sebenarnya pocong ini berasal dari korin putih nih teman-teman. Mereka kadang menampakkan dirinya untuk sekedar mengingatkan bahwa kasih ibu tidak pernah berakhir. Kemudian yang paling ekstrim adalah pocong dul. Sebenarnya dia lebih detailnya diceritakan pada salah satu seri kisah Tanah Jawa yang judulnya Pocong Gundul. Pocong ini dulunya adalah berasal dari korin merah dukun ilmu hitam yang bernama Walisdi. Beliau wafat karena kalah perang dengan aliran ilmu putih. Beliau wafat dengan membawa dendam. Aku sempat pusing dan mual ketika baca ini ya. Bahkan tingkat pusing aku tuh melebihi ketika aku baca di Jagat Lelembut ini. Jadi dia hawanya emang negatif banget, punya aura yang kuat. Sampailah kita pada pocong Sumi. Buat kalian yang tinggal di Jogja pasti familiar dengan pocong ini. Dia tinggal di salah satu rumah di Yogyakarta. Dan si Mbak ini dulunya adalah korban dari pembunuhan juga perampokan. Yang menarik, Mbak Sumi punya pesan buat kita, yaitu pocong merupakan perlambangan dari kematian. Kenapa harus takut? Toh kita semua juga akan dibungkus kelak seperti mereka. Waduh, berat ya. Yang terakhir nih, ada pocong gendut. Sebenarnya aku kasihan banget nih sama pocong gendut. Waktu hidup dia dibully dan kena body shaming ya. Begitu mati dia gak lepas dari body shaming gitu, tetap aja dikatain gendut. Kira-kira itu tadi jenis-jenis pocong yang aku ambil dari kisah Tanah Jawa. Buat teman-teman yang penasaran dengan hasil retrokognisi Om Hao, yang pengen lihat lebih detail untuk ilustrasinya, boleh baca langsung di buku kisah Tanah Jawa yang serial Jagat Lelembut. Siapkan moral kalian.
Ya, di buku ini juga ada cara-cara kita memanggilnya loh. Oh ya, buat teman-teman yang pengen share cerita horornya kepada aku, boleh banget nih kirim di email ya, di idha.wmn@gmail.com. Sekian dulu cerita horor di malam Jumat ini. Semoga bisa membuka wawasan buat teman-teman yang pengen tahu tentang dunia perpocongan gitu ya. Jaga kesehatan ya teman-teman ya. Selamat malam.